Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurnia Sandi, NIM 17086423. Baik, di sini saya dari kelompok atletik dan di sini saya di perkuliahan micro teaching atau per teaching. Di perkuliahan kali ini saya mengambil suatu cabang olahraga yaitu lempar cakram. Baik, kita langsung masuk saja ke penjelasan cara mengajar di sekolah. Baik, sebelum kita mulai mengajar, pertama kita melakukan doa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Setelah kita melakukan doa, kita langsung masuk ke absensi, cek kehadiran semua siswa-siswa kita. Setelah kita mencek absensi, kita langsung masuk ke pemanasan, di mana pemanasan tersebut fungsinya untuk mengurangi cedera nantinya ketika murid-murid kita melakukan aktivitas di lapangan. Jadi di lempar cakram ini kita kan banyak menggunakan ayunan tangan, kekuatan otot tangan. Jadi kita perbanyaklah pemanasan untuk tangan kita. Baik, setelah kita melakukan pemanasan, di sini pemanasan ada dua, yaitu ada pemanasan statis dan pemanasan dinamis. Tapi di sini di pemanasan kali ini saya juga memodifikasi sebuah pemanasan supaya murid-murid saya lebih tertarik di dalam olahraga ini. Baik, di sini saya mempunyai patok, mungkin ada 5 buah atau sampai 10 buah patok di tengah-tengah. Di sini kita bagi kelompok menjadi 2 kelompok. Satu kelompok terdiri dari 5 orang. Kita bikin patok ada 5 buah di depan, di tengah-tengah 5 buah patok. Di sini juga ada patok, di sini juga ada patok. Patok yang ini dan patok yang ini tempat peserta didik kita berdiri. Di tengah-tengah ini ada patok, mungkin ada 10 sampai 15 patok lah di tengah-tengah ini. Jadi dalam pemanasan ini kita bikin dia berlomba merebut patok, atau siapa yang mengumpulkan patok yang bertumpuk di tengah tadi, siapa yang paling banyak mengumpulkan patok itu, maka mereka juga diberi semangat lah gitu. Tapi kan ini kan bukan permainan ya, jadi lebih bersemangat lah dia untuk berlomba mengumpulkan patok yang berada di tengah-tengah tadi. Itu permainan yang pertama, pemanasan yang pertama. Setelah melakukan pemanasan, kita masuk ke materi inti yaitu lempar cakram. Di dalam lempar cakram ini saya juga memodifikasi permainan lempar cakramnya. Tetapi sebelum kita memodifikasinya, kita harus menjelaskan teknik yang benarnya terlebih dahulu. Kita jelaskan teknik yang benar lempar cakram tersebut, baru kita modifikasi agar nantinya buat kita tidak bingung nantinya atau tidak salah ketika dia berada di luar atau nantinya dia mengajar kepada orang gitu. Jadi kita harus menjelaskan teknik yang benar dalam lempar cakram tersebut. Baik, di sini saya memodifikasi permainan lempar cakram seperti berikut. Di sini saya membuat sebuah lingkaran. Jadi murid-murid kita berbentuk lingkaran. Ada di tengah-tengahnya 4 orang. Jadi di sini saya menyediakan satu buah mungkin piring yang terbuat dari plastik itu. Kita mungkin yang lunak lah ya, lebih lunak dari piring-piring yang lainnya. Kita kumpulkan 4 orang di tengah-tengah, murid kita bikin lingkaran, dan kita suruh murid yang menjadi pagar tadi memegang satu piring. Jadi yang murid di tengah-tengah ini yang mungkin ada 4 orang tadi harus menghindar lemparan dari teman-temannya. Tetapi teman-teman yang melempar tadi harus menggunakan gaya lempar cakram. Dia melempar ke 4 orang yang di tengah tadi. Siapa yang kena, dia keluar. Begitu seterusnya sampai mereka habis. Itu permainan yang pertama.
kita masuk ke permainan yang kedua. Permainan yang kedua ini kita harus bikin semenarik mungkin, setertarik mungkin agar murid-murid kita itu lebih bersemangat mengerjakan permainan tersebut. Kita adakan sebuah game, gitu kan? Ada seperti perlombaan, gitu. Jadi di sini kita bagi dua kelompok lagi, dan satu kelompok terbagi dari 5 orang. Dan propertinya di sini saya mempunyai 2 buah dus ya, 2 buah dus yang terbuka, 2 buah yang terbuka. Jadi di depan mereka berdiri ada patok, dan di depannya ini ada dus. Jadi di sini cara bermainnya, siapa yang paling banyak memasukkan piring cakram ke dalam dus tersebut, maka dia yang menang. Di sini kami tidak menentukan atau tidak memakai waktu ya, cuman siapa yang paling banyak mengumpulkan piring cakram tersebut ke dalam dus yang kita letakkan di depannya. Jadi anggota murid kita berdiri di belakangnya, di depan murid kita ada patok, dan mungkin jarak 3 meter, 2 meter ada dus. Jadi siapa yang paling banyak memasukkan piring tadi ke dalam dus, maka itu pemenangnya. Tetapi kita harus melakukannya dengan cara melempar cakram. Cara melemparnya kayak melempar cakram. Kita masukkan ke dalam dus tersebut. Siapa yang paling banyak, maka dia yang akan menjadi pemenangnya. Seperti itu modifikasi permainan lempar cakram. Selanjutnya kita masuk ke pendinginan atau cooling down. Jadi cooling down tersebut berfungsinya agar tubuh kita itu menjadi lebih rileks kembali setelah kita melakukan aktivitas tadi, supaya juga nanti kita tidak capek nantinya setelah melakukan aktivitas tersebut. Karena tadi kita banyak menggunakan tangan, saya sarankan supaya lebih banyak melakukan pendinginan di area tangan. Setelah kita melakukan evaluasi, pendinginan atau cooling down, kita masuk ke evaluasi. Evaluasi ini bertujuan untuk membenarkan sesuatu yang salah. Jadi murid-murid kita melakukan teknik yang salah dalam melempar cakram, kita benarkan evaluasinya. Kita panggil murid kita yang melakukan kesalahan, kita benarkan dia. Kita tunjukkan cara yang benar dalam melakukan teknik cara melempar cakram. Setelah kita menjelaskan teknik-teknik yang benarnya, lalu kita lemparkan kesempatan untuk murid-murid kita bertanya tentang tentang pembelajaran lempar cakram tersebut, tentang olahraga lempar cakram tersebut. Kita berikan kesempatan mereka untuk bertanya agar semuanya terjalin atau saling bertukar pikiran. Setelah kita melakukan evaluasi, bisa juga kita melakukan absensi kembali. Kita ngecek kehadiran murid-murid kita kembali. Setelah absensi, kita bersyukur dan kembali ke kelas masing-masing. Seperti itu penjelasan materi lempar cakram dari saya. Terlebih dan kurang saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.